Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya Om Ras. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan yaitu kisah yang berjudul Suram. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita kali ini masih berasal dari desa pelosok. Entah kenapa saya lebih suka cerita-cerita yang jarang orang tahu ketimbang cerita-cerita yang sudah banyak versinya. Cerita kali ini menurut saya tidak hanya horor, tapi juga sedih. Jadi langsung saja kita ke ceritanya. Kau tega meninggalkan aku dan anakmu hanya untuk menikahi pelacur itu. Isak Yati. Gani hanya bisa diam mematung. Ia tidak ingin berdebat terlalu lama dengan istrinya. Semua ini tidak ada hubungannya dengan Rahma. Jadi tolong jangan bawa-bawa namanya di dalam masalah kita. Aku menceraikanmu karena aku sudah bosan padamu, ujar Gani. Bosan? Kalau kau menceraikan aku, lalu bagaimana nasib anak-anak? Tanya Yati terisak. Kau tidak usah khawatir, masalah anak-anak aku akan memberikan nafkah setiap bulannya untuk mereka. Jawab Gani tetap bersikeras ingin bercerai. Seminggu berlalu, kini Yati dan Gani sudah resmi bercerai. Yati terus berjuang untuk menghidupi anak-anaknya. Hingga suatu hari demam berdarah menyerang desa tempat tinggal Yati dan anak-anaknya. Namun sudah terlambat. Saat Yati tahu berita itu, ternyata anaknya yang bungsu sudah terkena demam berdarah. Segala cara Yati lakukan untuk menyembuhkan anaknya, mulai dari diberi ramuan-ramuan tradisional dan dimandikan dengan bahan-bahan tradisional. Namun anaknya tidak kunjung sembuh, malah sakitnya semakin parah. Coba dibawa berobat ke mantri, Yat. Aku tidak punya uang, Sar, jawab Yati seraya menghapus air matanya. Coba kamu minta uang sama mantan suamimu. Tidak mungkin kan kalau dia tidak mau memberikan uang untuk anakmu berobat. Yati terdiam. Dalam hatinya membenarkan apa yang dikatakan oleh Sari. Aku titip anak-anakku sebentar ya, Sar. Aku mau ke rumah ayah Ita dulu, ujar Yati. Sari mengangguk pelan dengan bibir yang tersenyum. Dengan wajah yang penuh harap, Yati berlari-lari kecil menuju rumah suaminya. Tok tok. Mau apa kemari? Tanya seorang wanita berusia 25 tahunan saat pintu terbuka. Ini tentang anakku. Apa aku harus menceritakan panjang lebar kepadamu? Aku minta tolong, cepat panggilkan suamiku, ujar Yati pada perempuan itu. Ya harus, karena aku adalah istrinya. Jadi apapun yang menyangkut suamiku, aku harus tahu, jawab si wanita dengan angkuhnya. Yati terdiam. Anakku sakit, dia terkena demam berdarah. Sudah aku obati dengan ramuan-ramuan kampung, tapi sakitnya semakin parah. Dan aku ingin membawanya berobat ke mantri, tapi aku tidak punya uang. Aku ingin meminjam uang pada ayahnya Ita untuk berobat. Karena bagaimanapun juga, anak tetaplah anak. Si wanita itu menghela nafas panjang. Lalu dengan muka masam ia mengeluarkan uang 20 ribuan dari kantong celananya. Jangan minta lagi, ujarnya seraya berbalik masuk ke dalam rumah dan menutup pintu dengan keras. Yati menggenggam uang itu, lalu bergegas pergi dari rumah tersebut. Jika tidak terpaksa, ia tidak akan mau meminta uang pada keluarga baru mantan suaminya itu. Hari sudah mulai gelap. Barulah ia sampai di rumah. Namun rumahnya sudah ramai orang-orang. Dadanya berdebar tidak karuan. Perasaan tidak enak tiba-tiba menyergapnya. Ia mempercepat langkahnya. Ada apa ini? Ada apa? Tanya Yati pada semua orang yang sedang berkumpul di rumahnya. Diang Sari mendekati Yati dengan air mata yang masih menetes. Anakmu meninggal, Yat, ucapnya pelan. Seketika Yati terduduk lemas mendengar hal itu. Sakitnya sudah sangat parah, lanjut Sari.
Sejak anaknya meninggal, Yati tidak pernah lagi kelihatan berkumpul-kumpul dengan tetangganya. Ia menjadi pendiam dan selalu sendiri. Bahkan Diang Sari yang merupakan teman akrabnya saja sudah tidak pernah ia hubungi. Hingga sampai suatu hari Yati pergi meninggalkan rumahnya dan tidak pulang selama beberapa minggu lamanya. Sementara anaknya ia titipkan pada salah seorang keluarganya. Singkat cerita, 2 bulan berlalu. Warga sudah tidak lagi membicarakan soal Yati. Dan tepat beberapa hari kemudian muncullah seseorang perempuan yang sangat cantik. Kecantikannya mampu membuat orang-orang yang berpapasan dengannya di jalan menjadi tidak berkedip. Perempuan cantik itu datang bersama anaknya Yati dan menuju ke rumah Yati yang sudah beberapa bulan kosong tidak dihuni. "Mau cari siapa, Nyai?" sapa warga. "Ah, tidak usah panggil aku seperti itu. Aku ini Yati," jawab si perempuan yang mengaku sebagai Yati. Orang-orang yang mendengar jawaban si wanita itu langsung berpandangan bingung satu sama lain. "Yati, mantan istrinya." "Iya, kenapa kalian seperti bingung begitu?" jawab Yati memotong pertanyaan warga. "Kau sudah berubah, Yat. Kau sangat cantik sekarang," ujar warga yang lainnya. Yati tersenyum manis. "Ia cantik karena dirawat. Aku pulang ke sini karena ingin mencari calon suami," jawab Yati masih dengan bibir tersenyum. Mendengar perkataan Yati, warga laki-laki yang ada di situ seketika menjadi salah tingkah. Hari-hari berlalu. Saat kepulangan Yati ke kampungnya, banyak orang-orang yang bercerai dengan istri mereka. Apalagi dengan sifat Yati yang selalu ramah tamah dan seperti menerima atau memberi harapan pada semua laki-laki. Tentu saja itu meresahkan para istri-istri atau perempuan di desa tersebut. Perempuan-perempuan di desa itu mulai menjauhi Yati. Bahkan tidak sedikit yang mencaci makinya saat bertemu di jalan. Seperti hari itu, saat Yati dan Diang Sari sedang berjalan menuju pasar, tiba-tiba Yati dihujani kata-kata kasar dan bentakan ketika mereka berpapasan dengan Zainab, yang merupakan seorang istri yang dicerai oleh suaminya sendiri karena si suami ingin mendekati janda cantik yaitu Yati. "Dasar perempuan murahan, pelacur, bangsat, mati kau sialan." Yati hanya tersenyum mendengar ujaran kebencian yang keluar dari mulut Zainab. Dan saat Zainab ingin menyerangnya, Yati hanya menghindar dan menarik tangan Sari untuk menjauh. "Yat, aku tidak menyangka kau akan jadi seperti ini. Mana Yati temanku yang dulu? Aku tidak kenal dengan kau sekarang, Yat," ujar Sari. Yati menarik nafas panjang. "Sari, aku harap kau mengerti alasanku di balik semua ini. Anakku meninggal, Sar, karena aku tidak punya uang untuk mengobatinya. Dan semua ini berawal dari perempuan perebut suamiku itu," kata Yati. "Tapi apa kau mau kalau kau juga dicap sebagai perempuan tidak benar atau perebut suami orang?" tanya Sari. "Bersetan dengan kata-kata orang. Aku hanya ingin semua perempuan merasakan hal yang sama denganku. Dan yang pasti, aku akan tetap menjalankan semua rencanaku." Diang Sari menggelengkan kepalanya, lalu berjalan mendahului Yati, dan semenjak saat itu, pertemanan keduanya menjadi agak renggang, dikarenakan Yati yang tidak mau mendengarkan nasihat darinya. Sekarang Yati telah mendirikan sebuah warung kopi di depan rumahnya, dan tentu saja setiap malamnya banyak sekali laki-laki yang antri, mulai dari yang muda sampai yang sudah kepala 5, rela berjam-jam menunggu antrian minum kopi di warung Yati tersebut. Tamu-tamu yang datang ke warung itu pun juga beragam. Ada yang dari luar desa, ada yang bertugas sebagai keamanan dan lain-lain. Warung kopi Yati itu juga sudah banyak dikenal orang-orang luar daerah. Bahkan sampai suatu ketika, Yati bisa mendirikan sebuah kedai kopi yang lumayan besar di dekat persimpangan jalan. Dan tentunya kedai kopi itu dijaga oleh beberapa karyawannya yang merupakan wanita-wanita malam yang menggairahkan para lelaki hidung belang. Dan walaupun Yati sudah punya kedai kopi yang lumayan besar, namun ia sendiri tetap menjaga warung kopinya. Dan tentu saja penghasilannya lumayan banyak. Ia sudah bisa memperbaiki rumahnya yang sudah lapuk dimakan usia. Dan tidak jarang, ia juga menemani para laki-laki hidung belang di warungnya. Dan katanya satu sentuhan lelaki hidung belang di tubuh Yati dihargai Rp50.000. Dan kabar itu juga beredar sampai luar desa. "Apa-apaan ini?
Kau bilang mau mancing, kenapa jadi minum kopi di sini ya? Bentak seorang perempuan pada seorang laki-laki yang sepertinya itu adalah suaminya. Si lelaki itu terlihat gugup dan malu karena pengunjung-pengunjung warung kopi Yati menertawakannya. Dan si wanita semakin berteriak-teriak memarahi suaminya karena mendengar ditertawakan. Blak, sekarang juga kau aku talak, bentak si lelaki setelah menampar si perempuan. Si perempuan itu pun langsung memegangi pipinya yang terasa sangat sakit sambil menangis. Saat akan pergi, si perempuan itu menatap tajam ke arah Yati yang juga menatapnya. 2 minggu setelah kejadian itu, banyak orang-orang yang demo ke warung Yati. Terutamanya adalah kaum perempuan. Mereka menginginkan agar warung Yati ditutup agar tidak ada lagi yang bercerai. Namun tentu saja Pak RT dan Pak Kades tidak bisa berbuat apa-apa karena ternyata mereka juga salah satu pelanggan tetap Yati yang sering memberi bonus 50 ribuan pada Yati. Kalau kalian sebagai ketua RT dan Kades tidak bisa memutuskan, biar kami yang merobohkan warung Yati, ujar salah seorang emak-emak. Dan saat itu Yati tidak berani untuk keluar rumah. Ia hanya bisa berdoa supaya emak-emak itu bisa dicegah Pak RT dan Pak Kades agar tidak jadi merusak warungnya. Awalnya aksi merobohkan warung Yati itu bisa diatasi oleh Pak RT dan Pak Kades. Namun berhubung istri-istri mereka pada datang dan mendukung aksi emak-emak tersebut, jadilah warung Yati diobrak-abrik sampai rata dengan tanah oleh emak-emak yang marah itu. Kalau kau berani membuka warungnya lagi, bukan hanya warungmu yang akan rata dengan tanah, tapi kepalamu juga, ancam orang-orang itu. Penghasilan Yati yang awalnya sangat cukup bahkan bisa melebihi kata cukup itu sekejap saja langsung habis karena beberapa minggu tidak bisa menghasilkan uang lagi. Ditambah lagi Yati terserang sakit yang sangat aneh, yaitu darah terus-menerus keluar dari rahimnya. Mirip seperti haid, namun bedanya darah itu keluar hanya sedikit-sedikit setiap saatnya. Diikuti rasa sakit, nyeri, dan perih di rahimnya jika darah itu akan keluar. Berbagai macam jalan berobat sudah ia tempuh, bahkan sampai menjual kedai kopinya pun sudah ia lakukan untuk berobat. Namun penyakitnya tetap ada. Dan anehnya lagi, penyakit itu seakan-akan tahu kalau Yati ingin berobat. Pernah juga dia menginap sampai 1 minggu lamanya di tempat orang yang akan mengobatinya. Namun penyakit itu tidak kunjung datang. Dan selama seminggu itu pula lah Yati merasa aman dari rasa sakit yang selama ini ia rasakan. Tapi saat ia kembali pulang ke rumahnya, sakitnya pun kambuh lagi dan darah pun akan keluar lagi. Begitulah seterusnya hingga suatu hari sakitnya bertambah parah dan obat-obatan sudah tidak mampu membantunya untuk menahan rasa sakit itu. Diang Sari yang awalnya memang adalah teman baik Yati pun secara diam-diam mulai mencari tahu ada apa sebenarnya di balik sakit yang diderita Yati. Ada apa sebenarnya dengan teman saya? Tanya Sari pada seorang laki-laki parubaya yang duduk berhadapan dengannya. Temanmu terlanggar salah satu pantangan susuknya, jawab si lelaki parubaya. Susuk? Jadi teman saya benar-benar menggunakan susuk? Ya. Lalu bagaimana caranya agar teman saya bisa sembuh? Aku tidak tahu bagaimana cara mengeluarkan susuk itu, karena selain pemikat, susuk itu juga bertujuan untuk menjaga si pemakainya dari hal-hal yang mengganggu. Namun jika pantangannya dilanggar, maka susuk itu akan berbalik menyerang si penggunanya, ujar si lelaki parubaya. Diang Sari mengerutkan keningnya. Ia memikirkan saat Yati yang sempat menghilang dari kampung, lalu datang lagi setelah cukup lama pergi. Ia datang dengan sejuta pesona, menggait hati setiap laki-laki yang melihatnya. Apa tidak ada cara lain lagi untuk menyembuhkan Yati? Tanya Diang Sari seraya menatap penuh harap pada laki-laki parubaya itu. Tidak ada, kecuali kau datangi dukun yang memasang susuk untuk temanmu itu. Kau minta lepaskan susuk temanmu padanya, jawab si lelaki parubaya itu. Sari menghela nafas panjang. Ia bingung kemana harus mencari dukun itu. Kau tanyakan saja pada temanmu, di mana rumah dukun itu, ujar si lelaki parubaya seakan tahu apa yang dipikirkan oleh Sari. Masalahnya saya sedang bertengkar dengan Yati, Bah. Saya ingin membantunya secara diam-diam karena saya tidak tega melihat penderitaannya,
jawab Diang Sari. Laki-laki parubaya yang dipanggil Abah oleh Sari itu tersenyum mendengar jawaban Sari. Tanyakan saja langsung pada temanmu itu, ujar si Abah. Yati sedang terbaring lemah dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Setelah mengucap salam, Sari masuk menghampiri Yati. Tubuh Yati kurus dan berbau busuk. Sari tidak kuasa menahan air matanya saat duduk di dekat Yati. Yat, aku sudah tahu semuanya. Aku mohon padamu tolong beritahu aku di mana rumah dukun yang memasang susuk di tubuhmu. Yati menatap Sari dengan tatapan sendu. Ada air bening mengalir di sudut matanya. Dengan suara lirih Yati mengatakan di mana rumah dukun itu. Sari mengingat-ingat alamat tersebut, lalu ia segera pamit pada Yati dan keluarganya untuk menemui dukun itu. Alamatnya sangat jauh, Sar. Lebih baik kalau kita pergi berdua, ujar Dula. Aku tidak ingin melibatkan siapapun dalam hal ini. Aku akan pergi sendirian, jawab Sari seraya berjalan meninggalkan Dula. Namun tanpa sepengetahuan Sari, Dula tetap mengikutinya meski berjarak lumayan jauh darinya. Perjalanan itu rupanya memakan waktu 3 hari 3 malam. Barulah ia sampai di rumah tunggal milik si dukun tersebut. Ada beberapa ekor buis hitam yang berada di kurungan di atas serambi rumah itu. Saat Sari akan menyentuh kurungan berisi buis itu, tiba-tiba tangannya dipukul oleh seseorang. Jangan coba-coba menyentuh buisku. Batun guliga, sejenis kayak batu mustika yang tumbuh di dalam tubuh si hewan, dan cuma ada beberapa yang memiliki benda itu di dalam perutnya. Ciri-cirinya hewan-hewan liar yang memiliki batu guliga atau mustika di perutnya akan tidak melakukan beberapa hal yang harusnya bisa dilakukan hewan itu. Contohnya buis. Kan dia masih mirip-mirip monyet, jadi harusnya ahli dalam memanjat. Tapi karena ada benda itu di dalam perutnya, maka itulah yang menjadikannya tidak bisa memanjat seperti teman-temannya. Yang ada pada buisku itu lebih berharga dari nyawamu, jadi jangan coba-coba menyentuhnya, bentak lelaki yang berusia kurang lebih 60 tahunan tersebut. Sari meringis, tangannya terasa sangat sakit. Ia juga tersinggung dengan apa yang dikatakan si lelaki tua itu tadi, namun ia mengacukannya dan mulai mengatakan maksud dan tujuannya datang ke tempat tersebut. Lalu kau kira aku ini orang jahat yang akan membunuhmu, sehingga kau menyuruh temanmu itu memperhatikan kita dari kejauhan? Tanya si lelaki tua. Sari mengercitkan keningnya. Teman? Tapi aku kemari sendirian, jawab Sari. Tiba-tiba si lelaki tua itu membunyikan jari-jarinya, dan beberapa saat kemudian terdengar teriakan dari balik semak-semak, dan keluarlah Dula yang dikejar oleh segerombolan lebah yang mengeluarkan suara-suara menakutkan. Si lelaki tua itu kembali membunyikan jari-jarinya, dan sekumpulan lebah itu pun pergi entah kemana. Masih ingin menyembunyikan sesuatu? Tanya si lelaki tua seraya mengelus-ngelus kurungan buhisnya. Demi Allah, saya datang ke sini sendirian. Saya juga tidak tahu dia ikut, ucap Sari. Jangan bawa nama-nama Tuhan di sini, ujar si lelaki tua. Kalau begitu bagaimana dengan teman saya? Apakah susuknya bisa dilepaskan karena dia sangat tersiksa? Si lelaki tua itu mengarahkan pandangannya ke arah pepohonan. Lalu perlahan-lahan kepalanya menggeleng. Itu resikonya jika melanggar pantangannya, ucapnya kemudian. Memangnya sefatal apa pantangan yang sudah teman saya langgar? Tanya Sari penasaran. Itu adalah aibnya, kau tidak usah tahu, bentak si lelaki tua. Sari tersentak kaget saat dibentak si lelaki tua. Tiba-tiba si lelaki tua meniup wajah Sari, dan seketika Sari berteriak-teriak ketakutan sambil melihat ke arah pepohonan. Karena di antara pepohonan itu ia melihat ratusan, bahkan ribuan banyaknya makhluk-makhluk aneh yang berwajah mengerikan. Kita terlambat. Salah satu di antara mereka itu adalah temanmu. Dia sudah mati, ujar si lelaki tua seraya menunjuk ke arah sosok berwajah gosong yang berdiri beberapa meter dari rumah tersebut. Sari menangis terseduh-seduh. Lalu si lelaki tua itu meletakkan tangannya ke ubun-ubun Sari, dan seketika itu Sari lemas tidak sadarkan diri. Sari, Sari, panggil Dula yang wajah dan tubuhnya sudah bengkak-bengkak akibat tersengat lebah tadi. Saat Sari sadar, ternyata ia sudah berada di dalam rumah si lelaki tua.
Rumah itu sangat menyeramkan. Banyak kepala binatang terpajang di dinding rumah itu. Dan yang tambah menakutkan adalah karena kepala-kepala binatang itu masih ada dagingnya yang mulai membusuk. Bahkan diantaranya sudah dikerubungi ulat yang setiap saatnya jatuh ke lantai. Sari mendadak mual-mual saat mencium aroma busuk yang muncul dari kepala binatang yang membusuk itu. Berbeda dengan si lelaki tua yang malah nampak menikmati aroma-aroma busuk tersebut. Susuk yang aku berikan pada temanmu itu sangatlah berat pantangannya, berbeda dengan susuk emas atau intan. Dan jika pantangannya itu terlanggar, maka dia akan mati dan arwahnya akan menjadi budak dari si yang merupakan makhluk yang berada di dalam susuk itu. Dan selama temanmu tidak melanggar pantangannya, maka makhluk itu akan tetap menuruti setiap kehendak majikannya. Namun karena pantangan dilanggar, maka keadaan seketika berbalik. Makhluk itu yang akan menguasai sepenuhnya orang yang menggunakan susuk itu, dan saat ia mati, arwahnya akan menjadi budak dari makhluk itu. Semua risikonya sudah aku katakan dan aku jelaskan secara rinci pada temanmu, tapi dia tetap ingin menggunakan susuk itu. Jadi ya seperti ini. Dan kau jangan coba-coba menyalahkan aku atas hal ini, karena sejak awal resiko yang akan diterima jika tetap ingin memasang susuk itu pada temanmu itu sudah aku jelaskan sejelas-jelasnya, ujar si lelaki tua. Sari lalu pergi tanpa pamit. Ia terus berlari meninggalkan Dula yang juga ikut berlari mengejarnya. Singkat cerita, Sari sudah terlambat saat ia tiba di desanya karena jenazah Yati sudah dimakamkan. Setelah beberapa hari kepulangannya itu, Sari terus-menerus menceritakan tentang si dukun. Namun di sini, Sari tidak menyebutkan Yati yang memaksa memasang susuk. Tapi ia mengatakan kalau si dukun itulah yang memaksa Yati. Dan tentu saja itu membuat geram para laki-laki yang pernah terkena pengaruh susuk Yati, sehingga mengakibatkan rumah tangganya hancur berantakan. Oh ya, saat Yati meninggal, pengaruh susuk yang ada pada para lelaki itu menghilang, dan pikiran mereka kembali lagi seperti sedia kala. Dan mereka semua berbondong-bondong mendatangi hutan tempat tinggal si lelaki tua. Dan singkatnya, saat mereka tiba di tempat yang ditunjukkan oleh Sari itu, ternyata di sana tidak ada apa-apa selain hamparan pepohonan. Mereka juga sempat berkeliling mencari rumah yang dikatakan Sari. Namun jangankan rumah, puing-puing bekas rumahnya saja tidak mereka temukan. Lalu mereka pun akhirnya pulang dengan perasaan kesal, marah dan lain-lain campur aduk jadi satu. Kejadian-kejadian aneh pun mulai terjadi, terutama pada Sari sejak kepulangannya dari hutan itu. Ia menjadi kurang waras atau gila. Setiap hari ia akan berteriak-berteriak tidak jelas dan juga akan melukai siapapun yang berada di dekatnya. Oleh sebab itulah Sari terpaksa dipasung dengan balokan kayu hingga beberapa tahun lamanya. Hingga suatu saat kemudian, keadaan Sari kembali memulih sejak dibawa berobat pada orang alim yang ada di Kalimantan juga. Katanya Sari tidaklah gila, tapi ia diganggu oleh makhluk-makhluk yang tidak kasat mata dan sering menyerupai orang-orang di sekitarnya. Dan itulah yang membuat Sari sering mengamuk dan berteriak-teriak tidak jelas. Hari demi hari sekarang keadaan Sari kembali pulih seperti sedia kala dan memiliki kehidupan yang normal. Namun kejadian yang pernah ia alami dulu tidak akan pernah bisa ia lupakan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.